Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Fadil Muhammad, dipanggil Fadel dari Prodi Sistem Informasi kelas B Stikom UE Lindo Kupang. Di sini saya akan sharing atau menjelaskan tentang dropship, reseller, online shop, marketplace, dan yang terakhir adalah e-commerce. Yang dalam kalimat itu adalah semua dalam bisnis online. Bisnis online itu sangat menguntungkan bagi generasi milenial, apalagi di zaman sekarang ini. Sangat menguntungkan ketika ada kejadian-kejadian seperti saat ini, yaitu corona. Yang kita harus bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan berbisnis dari rumah. Ketika bisnis dari rumah itu diperlukan hanya sebuah alat teknologi dengan jaringan data internet. Oke. Selanjutnya saya akan membahas satu persatu dari kelima bagian dari bisnis online. Yang pertama itu adalah dropship. Apa itu dropship? Dropship adalah sistem di mana kamu meminta seller atau supplier kamu untuk mengirim barang atau orderan ke customer kamu dengan mencantumkan nama, alamat, nomor HP, atau toko kamu sebagai pihak pengirim. Jadi, kalau dropshipper berarti pelaku atau orang yang melakukan sistem dropship itu sendiri. Apa keuntungan menjadi dropship? Yang pertama, mudah dan tidak repot karena kita cukup memajang foto dan produk-produk yang supplier kita jual di FB, Twitter, dan sosial media yang lainnya. Yang kedua, keuntungan dari dropship adalah kamu nggak perlu stok barang lagi karena stok sepenuhnya ada di supplier kamu. Jadi nggak perlu takut lagi kalau barang yang kamu stok atau jual nggak laku. Kamu nggak perlu repot-repot untuk packing dan kirim barang ke jasa ekspedisi pengiriman karena sepenuhnya akan dilakukan oleh supplier kamu. Keempat, keuntungan dari dropship yaitu hemat tenaga dan waktu. Jadi, kamu bisa konsentrasi dan mencurahkan sepenuhnya perhatian kamu terhadap pemasaran produk yang kamu jual. Apa syarat menjadi dropship itu? Yang ada beberapa syarat. Yang pertama adalah cukup punya nomor HP yang selalu aktif atau sosial media. Dan yang kedua adalah harus mempunyai rekening bank untuk biaya transaksi. Perbedaan reseller dan dropship. Reseller adalah seorang yang menjualkan kembali barang yang sudah dibelinya kepada end user. Jadi reseller akan mencari dan membeli barang dari grosir atau distributor yang bisa mensuplai produk untuknya. Kemudian menyetoknya lalu menjualnya dengan harga lebih tinggi dari harga yang didapatkan untuk sebagai keuntungannya. Terus, apa keuntungan menjadi seorang reseller? Keuntungannya adalah bisa mengelola stok dan melakukan audit terhadap ketersediaan barang yang dijualnya. Dan yang kedua, bisa menentukan harga jual sesuai keinginan kita atau sesuai berapa yang ingin kita untungkan. Dan yang ketiga, menawarkan barang dropshipper. Ini adalah pilihan profesi penjual yang menyediakan produk tanpa harus menyetok, juga tidak direpotkan dengan pelayanan terhadap konsumen, packing, dan pengiriman barang. Terus di sini saya akan memberitahukan keuntungan menjadi dropshipper.
Keuntungan menjadi dropshipper yang pertama adalah tidak memerlukan modal. Maksud dari tidak memerlukan modal adalah tidak perlu kita membeli barang. Kita hanya perlu memesan dari orang lain terus mengirimnya ke orang lain. Dan yang kedua, tidak perlu menyetok barang lagi. Atau kita membeli barang dan menyimpan barang tersebut di rumah kita dan lalu kita mengirimnya ke orang lain atau pembeli. Dan yang ketiga, tidak dibingungkan dengan proses packing ataupun pengiriman barang. Di sini maksudnya kita tidak perlu membungkus barang tersebut untuk dikirim lagi karena kita telah memesan ke orang lain dan langsung mengirimnya ke tempat tujuan pembeli. Kekurangan menjadi dropshipper. Yang pertama adalah kadang tidak memiliki produk knowledge yang baik karena produk tidak dimilikinya. Kedua, promosi secara langsung kurang efektif karena tidak memilih produk fisiknya. Inti perbedaan dropship dan reseller. Reseller bisa melakukan pembelian dengan jumlah banyak, sedangkan dropship tergantung permintaan customer. Bagaimana dropshipper bekerja? Dropshipper bekerja jika penjual mendapatkan order, maka penjual akan meneruskan pesanannya ke distributor atau supplier. Lalu, supplier akan mengirim barang tersebut atas nama penjual. Jadi, seolah-olah penjual tersebut memiliki stok pribadi dengan stok barang yang lengkap. Reseller dan dropship memiliki banyak perbedaan dan memiliki keuntungannya masing-masing. Dalam di sini sepertinya menjadi dropshipper adalah keuntungan lebih banyak daripada menjadi reseller. Menurut saya, karena reseller itu harus mengelola stoknya dan melakukan audit terhadap ketersediaan barang yang ingin dijual kembali. Sedangkan dropshipper tidak perlu memerlukan modal atau harus menyediakan stok tersebut. Disebabkan dropshipper itu hanya perlu modalnya adalah memerlukan handphone dan sosial media dan data paket sebagai modalnya. Dikarenakan dropshipper itu hanya bisa menawarkan sebuah produk ke seorang pembeli. Dan ketika ada seorang pembeli yang ingin membeli barang tersebut atau tertarik kepada barang tersebut, seorang dropshipper akan memesan barangnya ke orang lain dan dari orang lain tersebut akan langsung mengirim ke seorang pembeli atau customer. Jadi di sini kita bisa ambil banyak pelajaran dan kita harus pintar memilih profesi-profesi tersebut. Terus seperti yang saya jelaskan dari awal itu, dropship adalah sistem di mana kamu meminta seller atau supplier kamu untuk mengirim barang. Seperti yang saya jelaskan tadi, maka dari itu orderan ke customer kamu dengan mencantumkan nama. Tinggal mencantumkan nama, alamat, dan nomor handphone kamu yang jelas. Untuk dari seller atau supplier bisa mengirim ke customer. Di sini keuntungan menjadi dropshipper itu sangat banyak. Seperti kita tidak hanya perlu memerlukan modal yang begitu banyak, tidak perlu menghemat waktu, dan lain-lain. Sangat menguntungkan bagi seseorang yang bekerja bergantungan kepada dropship. Yang utama dari dropship adalah kita harus
terus standby di FB, Twitter, BBM, dan sosial media lainnya. Karena dari sanalah customer bisa memesan suatu produk-produk yang ingin dibeli. Sampai di sini pembahasan untuk dropship. Selanjutnya kita akan membahas tentang reseller. Reseller tadi kita telah membahas dropship dan ada sebagian reseller. Di sini saya akan membahas reseller lebih jelas lagi. Reseller adalah sebuah kata yang terdapat di dalam bahasa Inggris. Jadi, reseller itu adalah bahasa Inggris. Kata re dapat diartikan sebagai gai kembali dari kata seller. Dapat berarti sebagai penjual. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, reseller kurang lebih artinya adalah penjual kembali. Dan arti kata yang tersebut di atas sudah nampak jelas mengenai makna atau definisi dari reseller itu. Reseller ialah sebuah kelompok atau perusahaan atau individu perorangan yang membeli barang atau jasa dengan tujuan untuk menjualnya kembali, bukan untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri, namun untuk dijual kembali, guna untuk memperoleh keuntungan dari hasil penjualannya tersebut. Cara kerja atau sistem kerja reseller. Seorang reseller akan membeli barang dari mana saja, bisa dari pihak produsen, supplier, atau distributor, agen, toko grosir, atau reseller lain, dan lain-lain sebagainya. Kemudian, seorang reseller menstok berbagai barang atau persediaan yang akan ia jual kembali. Barang tersebut dipromosikan, kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi dari harga awal yang dibeli oleh reseller tadi untuk keuntungan bagi seorang reseller. Dengan demikian menjadi seorang reseller sedikit banyak harus memiliki modal untuk membeli dan menyetok barang yang akan ia jual kembali. Di dewasa ini, karena maraknya online shop yang bertebaran di dunia maya, maka seorang reseller terlebih dahulu membeli barang, entah itu membeli langsung dari daerahnya sendiri, dunia nyata, maupun membeli dari berbagai toko online yang ada di internet. Kemudian, seorang reseller membuat sebuah toko online baru maupun mempromosikan barang tadi melalui berbagai situs, blog, dan sosial media, dan melalui menjual barang yang dibelinya tadi dengan harga yang lebih tinggi dari harga awal yang ia pertama membeli atau ia dapatkan. Ada beberapa syarat untuk menjadi seorang reseller. Untuk menjadi seorang reseller tentunya kalian harus memiliki modal yang besar, memiliki uang atau dana yang digunakan untuk membeli atau menstok persediaan barang yang akan kalian jual kembali. Selain membutuhkan uang, tentunya kalian harus ahli dalam memasarkan produk dan juga memiliki koneksi yang baik dengan berbagai supplier. Supplier tersebut tentunya nanti akan menjadi sumber utama dari barang yang akan kalian jual kembali. Apalagi jika kalian menjadi seorang reseller di dunia maya, maka kalian juga sedikit banyak harus
mengetahui berbagai teknik utama ngeblok, berdagang di toko online, promosi di sosial media, dan segala jenis penggunaan media online lainnya. Hal tersebut dilakukan guna melancarkan aktivitas jual beli atau perdagangan yang kalian lakukan di internet. Jadi itulah syarat dari seorang reseller. Jadi pada intinya untuk menjadi seorang reseller yang kalian butuhkan ialah niat, modal, uang, pengetahuan seputar dunia jual beli, dan lain-lain sebagainya. Koneksi hubungan sosial, misalnya koneksi dengan supplier, relasi, teman-teman, dan lain-lainnya. Begitu juga dengan koneksi internet. Teknik pemasaran doa. Itulah yang menjadi inti seorang reseller yang dibutuhkan. Contoh-contoh kegiatan reseller. Ya, contohnya kegiatan reseller sangatlah mudah. Misalnya kalian membeli barang di sekitar daerah tempat tinggal kalian, maupun membeli barang atau produk secara online, sebut saja seperti kosmetik, mainan, aksesoris, tas, makanan, dan minuman instan. Berbagai jenis pakaian seperti baju anak-anak, jersey, sepatu, topi, dan lain-lain sebagainya. Asalkan barang atau produk tersebut tahan lama dan tidak mudah rusak. Kemudian kalian menjual ulang barang tersebut dengan harga yang sedikit lebih tinggi untuk keuntungan seorang reseller. Baik itu menjual langsung di dunia nyata maupun menjualnya secara online. Maka itulah apa yang disebut sebagai reseller. Keuntungan dari menjadi seorang reseller adalah seperti keuntungan dari perdagangan lainnya. Dari selisih harga jual dan harga beli yang akan kalian lakukan dalam perdagangan, maka kalian akan mendapatkan keuntungan dari setiap penjualan barang atau produk yang kalian jual kembali. Kerugian menjadi seorang reseller adalah kerugian menjadi seorang reseller sama saja seperti aktivitas perdagangan lainnya. Bisa karena tidak lakunya barang, bisa juga karena menurunnya kualitas barang, rusaknya barang atau produk, dan berbagai faktor lainnya. Tentunya hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian secara mental, fisik, maupun materi bagi seorang penjual atau reseller. Untuk menjadi seorang reseller tidak mungkin jika kalian tidak menggunakan modal atau tanpa modal sepeser pun gratis. Semua reseller sedikit banyak pasti membutuhkan uang untuk membeli dan menyetok barang yang akan dijual kembali, dan tentunya seperti aspek perdagangan yang lainnya. Setiap kegiatan atau aktivitas jual beli pasti mengakibatkan adanya keuntungan dan kerugian. Hal ini tentunya berlaku untuk di dalam kegiatan reseller ini. Maka dari itu, sebelum memutuskan terjun ke dunia reseller, banyaklah untuk mencari wawasan dan ilmu pengetahuan seputar perdagangan. Apabila kalian mau aktif dan menjadi reseller online shop dan lainnya sebagainya, maka ilmu seputar internet dan dunia maya harus sedikit banyak kalian kuasai agar kedepannya kalian tidak merugi
karena tertipu atau dibohongi oleh berbagai macam scammer yang bertebaran di internet. Reseller merupakan orang yang membeli produk dan distributor atau supplier dengan harga yang lebih murah dari pasaran untuk dijual kembali dengan harapan mendapatkan sejumlah keuntungan dari penjualan barangnya tersebut. Customer, orang yang membeli produk dari distributor online atau supplier dengan harga yang lebih murah dari pasaran untuk dijual kembali dengan harapan mendapatkan sejumlah keuntungan dari penjualan barang tersebut. Itulah pembahasan dari reseller. Selanjutnya kita akan membahas online shop. Pengertian online shop. Online shop atau bisnis online saat ini bukan lagi menjadi suatu yang asing bagi masyarakat Indonesia, baik yang di dalam kesehariannya menggunakan internet ataupun tidak. Adapun definisi online shop adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual barang atau jasa melalui internet di mana antara penjual dan pembeli tidak pernah bertemu atau melakukan kontak secara fisik, yang dimana barang yang diperjualbelikan ditawarkan melalui display dengan gambar yang ada di suatu website atau tokonya. Setelahnya membeli dapat memilih barang yang diinginkan untuk kemudian melakukan pembayaran kepada penjual melalui rekening bank yang bersangkutan. Setelah proses pembayaran diterima, kewajiban penjual adalah mengirim barang pesanan pembeli ke alamat tujuan atau ke alamat seorang pembeli. Pengoperasian online shop. Dalam online shop terdapat tingkatan-tingkatan dalam pengoperasian online shop, yaitu yang pertama, pengertian supplier. Supplier adalah pihak yang menyalurkan dan memasarkan suatu produk tertentu. Dan yang kedua, pengertian reseller. Reseller adalah orang yang menjual kembali produk yang lain atau supplier, di mana reseller ini berdiri sendiri atau bukan merupakan pegawai dari supplier tersebut. Ketiga, pengertian dropshipper. Dropshipper tidak melakukan stok barang. Mereka hanya memamerkan atau memajang gambar atau foto kepada calon pembeli. Jika ada yang mau membelinya, maka barang dikirim dari supplier ke konsumen secara langsung, namun atas nama dropshipper. Beberapa keuntungan dropshipper yaitu dropshipper mendapat keuntungan atau fee atas jasanya memasarkan barang milik, tidak membutuhkan modal yang besar untuk menjalankan bisnis ini. Sebagai dropshipper, Anda tidak perlu menyediakan kantor atau gudang barang. Dapat terbatas dari beban pengemasan dan distribusi produk. Salah satu faktor penting dalam pengoperasian online shop adalah faktor etika saat memilih produk yang akan dijual. Beberapa kategori produk yang dapat dijual memiliki penjualan retail terbanyak, yaitu barang kebutuhan sehari-hari, pakaian, barang elektronik, kebutuhan kantor, aksesoris, buku, peralatan rumah tangga, handmade, makanan, produk kesehatan, perhiasan, dan alat olahraga. Sedangkan di Indonesia, riset yang dilakukan Viretrans dan Daily Social juga menunjukkan banyak kemiripan mengenai produk-produk primadona yang dijual melalui internet di Indonesia. Berikut daftar produknya yang paling populer: fashion, travel booking, musik, video, game, elektronik, buku, dan ada beberapa
cara untuk menerima pembayaran pemasaran secara online, yaitu yang pertama transfer melalui bank. Transfer adalah kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana dengan jumlah tertentu dari perintah si pemilik rekening untuk seorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer atau seorang dropship atau reseller. Dan kedua adalah jasa pengiriman uang secara online. Maksudnya jasa pengiriman uang atau penerimaan kiriman uang secara cepat yang dilakukan lintas negara ataupun dari satu negara. Dalam hal ini pengiriman uang membayarkan transfer ke penerima. Transfer dengan mata uang yang disepakati. Dan yang ketiga, rekening bersama. Rekening bersama adalah suatu instansi yang berperan sebagai perantara dalam terjadinya transaksi secara online. Dan yang keempat adalah COD, Cash on Delivery. Yang dimaksud dengan COD adalah kegiatan bertemunya penjual dan pembeli barang yang pemasarannya dilakukan secara online dan bertemunya di tempat yang telah disetujui kedua pihak. Di tempat itu, penjual membawa barang yang dipesan konsumen dan konsumen membayar barang yang telah dipesan. Pada umumnya, transaksi yang sering terjadi di Indonesia adalah dengan melakukan transfer bank. Hal ini ditunjuk dengan penelitian yang dilakukan oleh Veritrans dan Daily Social yang menunjukkan bahwa transfer bank adalah metode pembayaran e-commerce. Transaksi melalui internet selain memiliki kelebihan memudahkan para konsumen untuk bertransaksi di mana saja dan kapan saja, ternyata juga mempunyai kekurangan di mana pembeli tidak bisa bertemu secara langsung dengan penjual. Hal ini membuat tingkat kepercayaan pembeli rendah untuk melakukan transaksi internet. Tetapi keberadaan brand dan kepercayaan yang baik dari pelanggan membuat mereka, para konsumen, bersedia membayar dengan harga lebih untuk barang produk yang sama. Untuk menghindari rendahnya tingkat kepercayaan konsumen, maka owner online shop harus melakukan info produk. Perlu ada informasi tentang barang yang jelas dan cukup rinci, karena calon konsumen tidak bisa langsung memegang dan melihat secara langsung barang akan dibeli. Informasi ini mencakup foto produk dan pilihan warna. Dengan menggunakan foto dan info ukuran produk, info bahan, dan info pengecekan jumlah barang yang tersedia. Harga yang kompetitif. Konsumen online shop bisa akan lebih mudah membandingkan harga di suatu online shop dengan online shop yang lainnya di toko offline. Jasa pengiriman, jasa ekspedisi atau pengiriman seperti Tiki, JNE, JNT, dan Pos Indonesia dan Si Cepat termasuk beberapa jasa pengiriman barang yang direkomendasikan karena calon pembeli dapat mengecek sendiri ongkos kirim. Cek keberadaan barang sampai di mana dengan menggunakan nomor pengiriman atau estimasi sampai barang ke konsumen lewat website yang disediakan oleh ekspedisi. Membuat jasa kurir sendiri. Alternatif lain adalah membuat jasa kurir sendiri untuk melayani pengirim lokal, misalnya hanya di kota Jabodetabek dan sekitarnya. Pembayaran. Untuk pembayaran bisa ada beberapa alternatif. Umumnya
akan memudahkan konsumen untuk melakukan pembayaran dengan beberapa pilihan pembayaran. Pengemasan. Pengemasan atau packing adalah salah satu ujung tombak pemasaran, bukan sekedar bungkus pelindung tetapi bagian dari pendekatan terhadap konsumen. Aspek terpenting dalam desain packing adalah label. Label adalah identitas produk. Yang dimuat di label bisa berupa logo atau tulisan. Tag dipakai untuk aksesoris merek atau suatu produk yang memuat harga, kode identitas produk, dan kontak person produsen. Kemasan adalah pemanis dari produk. Dapat dibuat dari plastik, kardus, atau kain. Lebih baik lagi jika dalam kemasan ini terdapat identitas produk. Kemasan bukan hanya sekadar bonus pembungkus untuk produk yang dibeli konsumen. Itulah pembahasan dari online shop. Selanjutnya saya akan membahas tentang marketplace. Apa itu marketplace? Marketplace adalah perantara antara penjual pembeli dunia maya. Situs marketplace bertindak sebagai pihak ketiga dalam transaksi online dan menyediakan tempat berjual dan fasilitas pembayaran. Bisa dikatakan marketplace adalah departemen store online. Jenis-jenis marketplace pada umumnya terdapat dua jenis kerjasama di situs marketplace Indonesia, yaitu marketplace murni dan konsinyasi. Di sini saya akan membahas yaitu yang pertama adalah marketplace murni. Kerjasama marketplace murni adalah ketika situs marketplace hanya menyediakan lapak untuk berjualan dan fasilitas pembayaran. Penjual yang melakukan kerjasama marketplace diberikan keleluasaan lebih banyak dibandingkan kerjasama konsinyasi. Penjual berkewajiban untuk menyediakan deskripsi dan foto produk secara mandiri. Selain itu, penjual juga dapat menerima penawaran harga dari pembeli. Jadi, sebelum melakukan pembayaran, pembeli dapat melakukan penawaran harga kepada penjual. Setelah mendapatkan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak, pembeli bisa mengirim sejumlah uang ke rekening yang disediakan marketplace. Contoh marketplace Indonesia yang populer dengan jenis kerjasama pertama adalah Tokopedia, Bukalapak, Blibli, dan beberapa contoh marketplace di luar negeri yang populer di Indonesia adalah Shopee dari Singapura, Lazada dari Singapura, JD.ID dari Tiongkok, dan Amazon Amerika Serikat, dan Rakuten dari Jepang. Yang kedua, marketplace konsinyasi. Jenis kerjasama yang kedua dari konsinyasi atau istilah mudahnya adalah titip barang. Jika penjual melakukan kerjasama konsinyasi dengan situs marketplace, ia hanya perlu menyediakan produk detail informasi ke pihak marketplace. Salah satu contoh marketplace yang menyediakan kerjasama konsinyasi adalah Zalora. Contoh marketplace yang menggunakan jenis ini kerjasama ini adalah Beribenka. Pihak situs marketplace akan mengurus penjual dari foto produk, gudang pengiriman barang, hingga fasilitas pembayaran, berbeda dari jenis kerjasama sebelumnya. Di jenis kerjasama ini, pembeli tidak bisa melakukan penawaran harga karena semua alur transaksi ditangani oleh situs marketplace. Perbedaan mendasarnya terletak pada tanggung jawab penjual dan alur transaksi. Alur transaksi di marketplace terjadi langsung antara penjual pembeli, sedangkan kerjasama konsinyasi semua alur transaksi langsung ditangani oleh situs marketplace. 5.
Contoh marketplace terbesar di Indonesia. Persaingan marketplace di Indonesia semakin ketat. Pemain-pemain baru dan lama telah bersaing untuk merebut konsumen Indonesia. 5 besar marketplace di bawah ini semuanya termasuk dalam jenis marketplace murni karena jangkauan pasarnya lebih banyak dan beragam. Yang pertama adalah Tokopedia. Tokopedia adalah marketplace yang didirikan oleh William Tanuwijaya pada Februari 2009. Di usia ke-10-nya, Tokopedia berhasil mendapatkan predikat marketplace terbesar di Indonesia dengan jumlah kunjungan per bulan mencapai 130.200.900 juta orang. Tidak hanya itu, Tokopedia juga termasuk menjadi salah satu startup unicorn Indonesia. Artinya, valuasi marketplace ini mencapai lebih dari 1 miliar dolar Amerika. Dan yang kedua adalah Bukalapak. Di posisi kedua ada Bukalapak yang menyandang gelar startup unicorn seperti Tokopedia. Bukalapak adalah marketplace yang didirikan oleh Ahmad Zaki pada tahun 2010 di Bandung, Jawa Barat. Marketplace ini berhasil mengumpulkan 115.259.600 juta pengunjung per bulan dari awal 2019. Dan yang ketiga adalah Shopee. Shopee adalah marketplace asal Singapura yang sejak 2015 mulai mengekspansi pasar Asia Tenggara termasuk Indonesia. Setelah 4 tahun sejak ekspansi, Shopee berhasil menjadi marketplace terbesar ketiga di Indonesia. Kunjungan bulanan Shopee mencapai sekitar 74.995.300 juta orang. Marketplace yang berada di bawah CEA Group ini mampu merebut perhatian konsumen produk Indonesia dengan kampanye-kampanye kreatifnya yang melibatkan selebritis internasional dan seperti Blackpink. Dan yang keempat adalah Lazada. Lazada sepertinya mulai kesulitan menghadapi persaingan dengan marketplace lainnya. Awal 2018 Lazada adalah marketplace yang pengunjung terbanyak. Sayangnya pada 2019 Lazada hanya mampu menduduki peringkat keempat dengan jumlah pengunjung sebanyak 52.044.500 per bulan. Dan yang kelima adalah Blibli. Blibli adalah marketplace hasil buatan PT Global Digital Niaga, anak perusahaan dari Jarum. Marketplace ini berhasil menduduki peringkat kelima dengan jumlah pengunjung sebesar 32.597.200 juta per bulan. Pada beda marketplace dengan online shop. Marketplace adalah selain marketplace, mungkin ada juga sering mendengarkan istilah online shop atau toko online. Apakah marketplace dan online shop adalah dua hal yang sama? Jawabannya adalah bukan. Marketplace dan online shop adalah dua platform yang berbeda. Perbedaan utamanya terletak pada perantara. Marketplace adalah perantara yang menghubungkan para penjual dan pembeli. Di sisi lain, online shop atau toko online tidak memerlukan perantara. Penjual langsung menjual produknya di platform mandiri kepada pembeli. Jika tidak ada perantara sama sekali, berjualan melalui online shop atau toko online menuntut Anda untuk lebih mandiri. Anda perlu membuat website, mengelola pemasaran melalui media sosial, dan langsung berurusan dengan konsumen. Walaupun begitu, dengan mengelola website, toko online sendiri memiliki keuntungan lebih banyak dibanding hanya berjualan melalui marketplace.
Terlebih lagi jika Anda sudah mempunyai merek sendiri. Beberapa contoh yang sukses membangun online shopnya sendiri adalah Bro.do, Edigo Store, Bukupedia, Baby Zania, dan Robani. Apa saja keuntungan mengelola website toko online sendiri? Pertama, toko online adalah akan lebih percaya dengan konsumen berdasarkan riset Versailles. 80% konsumen lebih percaya kepada toko online yang memiliki website resmi dibandingkan toko online yang hanya mempunyai laman media sosial. Kedua, toko online Anda akan lebih mudah untuk muncul di hasil pencarian Google. Muncul di hasil pencarian Google ini penting karena 80% konsumen melakukan riset melalui mesin pencari terlebih dahulu sebelum membeli produk secara online. Ketiga, mengurangi ketergantungan pada pihak lain. Dan hal ini marketplace Anda bisa mempelajari bagaimana mengelola website toko online sendiri, bukan sekadar lapak di pihak lain. Itulah pembahasan tentang marketplace. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang e-commerce. Pengertian e-commerce. Secara umum, pengertian e-commerce atau perdagangan elektronik adalah kegiatan jual beli barang atau jasa atau transmisi dana atau dana melalui jaringan elektronik, terutama internet. Dengan perkembangan teknologi informasi dan software, hal ini membuat transaksi konvensional menjadi mungkin untuk tidak dilakukan secara elektronik. Website digunakan sebagai pengganti toko offline. Website e-commerce mencakup berbagai fungsi seperti etalase produk, pemesanan online, dan inventarisasi stok untuk menjalankan fungsi utama sebagai e-commerce. Software yang digunakan terpasang pada server e-commerce dan bekerja secara simultan dengan sistem pembayaran online untuk memproses transaksi secara umum. E-commerce artinya melakukan bisnis melalui jaringan yang saling terhubung. Untuk semakin mengenai e-commerce, berikut beberapa contoh dari praktek e-commerce. Menerima pembayaran kartu kredit untuk transaksi penjualan online, menghasilkan pendapatan dari iklan online, pertukaran saham melalui broker online, penyaluran informasi kepada perusahaan melalui internet, penyaluran manufaktur dan distribusi dengan partner melalui eksternet, melalui penjualan produk digital melalui website. Transaksi e-commerce terjadi pada banyak ruang lingkup melalui dari bisnis ke bisnis, bisnis ke konsumen, konsumen ke konsumen, dan konsumen ke bisnis. Istilah e-commerce atau e-business sering digunakan secara bergantian juga dengan istilah e-tail dalam referensi untuk proses transaksional belanja online. Sejarah e-commerce. Awal mula perjalanan e-commerce dimulai dari tahun 1960-an ketika bisnis mulai menggunakan electronic data interchange atau EDI untuk berbagai dokumen bisnis dengan perusahaan lain. Pada tahun 1979, American National Standards Institute mengembangkan ASCX12 sebagai standar universal bagi pebisnis untuk berbagai dokumen untuk melalui jaringan elektronik. Setelah jumlah individu yang saling berbagi dokumen elektronik tumbuh pada tahun 1980-an. Pada 1990-an munculnya eBay atau www.ebay.com dan Amazon
www.amazon.com merevolusi industri e-commerce. Konsumen sekarang dapat membeli barang dan jumlah tak terbatas secara online. Sejak tahun 1960-an hingga kini, e-commerce telah berkembang dan memiliki berbagai macam jenis, mulai B2C, yaitu business to customer, B2B, business to business, dan yang terbaru adalah O2O, online to offline. Aplikasi e-commerce dilakukan menggunakan berbagai aplikasi seperti email, katalog online, dan shopping cart, EDI, file transfer protokol, dan lainnya. Semua hal itu termasuk transaksi bisnis ke bisnis dari pemasaran menggunakan email dan iklan yang tidak diinginkan. Biasanya dianggap spam. Email-email yang dikirimkan kepada konsumen dan prospek bisnis sama hanya dengan mengirimkan e-newsletter kepada pengguna yang sudah berlangganan. Saat ini lebih banyak perusahaan yang mencoba menarik perhatian konsumen langsung secara online dan menggunakan alat promosi seperti kupon digital, pemasaran melalui sosial, dan iklan bertarget. Banyak manfaat yang bisa didapatkan dengan e-commerce, sepertinya cepatnya akses transaksi, ketersediaan barang dan jasa, kemudian kemudahan mengakses bagi konsumen, dan kemampuannya menjangkau konsumen secara internasional. Namun bukan berarti e-commerce tidak memiliki kekurangan. Misalnya saja pada saat pembelian barang, konsumen tidak bisa melihat atau menyentuh langsung produk yang akan dibelinya. Selain itu, konsumen juga harus menunggu agak lama untuk bisa mendapatkan produk yang dibelinya. Pasar yang dihasilkan oleh kegiatan e-commerce selama ini terus bertumbuh. Penjualan barang dan jasa secara online menyumbang lebih dari sepertiga dari total pertumbuhan penjualan retail Amerika sekitar pada tahun 2015. Kegiatan penjualan melalui website di US mencapai nilai 340,61 miliar US dollar pada tahun 2015. Jumlah tersebut meningkat sebanyak 14,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara diproyeksikan akan meningkat setiap tahunnya. Bahkan pada tahun 2019 bisa mencapai 534,95 miliar US dollar. Statistik kegiatan e-commerce dan pencapaiannya dalam kurs dolar di Amerika. Meningkatnya kegiatan e-commerce memaksa para ahli IT bergerak melampaui desain infrastruktur dan pemeliharaan website. Selain itu, e-commerce juga mempertimbangkan berbagai aspek untuk menghadapi kebutuhan konsumen seperti privasi data mereka. Ketika mengembangkan sistem IT dan aplikasi e-commerce, tata kelola data terkait dengan peraturan harus dilakukan. Peraturan pemerintah yang mengatur e-commerce. Di Amerika Serikat, Federal Trade Commission atau FTC dan industri kartu pembayaran atau PCI, standar keamanan Dewan, adalah salah satu lembaga utama yang mengatur kegiatan e-commerce. FTC memonitor kegiatan seperti iklan online, konten pemasaran, dan privasi pelanggan. Sedangkan Dewan PCI mengembangkan standar dan aturan termasuk keputusan PCI di 55 yang
mengurangikan produser untuk penanganan dan penyimpanan alat keuangan konsumen. Untuk menjamin keamanan, privasi dan aktivitas e-commerce, banyak hal yang harus dilakukan. Pebisnis harus mengontikasi transaksi bisnis, mengontrol akses ke sumber daya, mengeskripsi komunikasi, dan menerapkan teknologi keamanan seperti source socket layer. Ilustrasi e-commerce seperti itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Rudiantara mengatakan rancangan peraturan pemerintah RPP e-commerce Indonesia terdiri dari 3 segmen. Ketiganya antara lain startup atau perusahaan rintisan yang bergerak di bidang teknologi, UKM, usaha kecil menengah, hingga established. Kominfo adalah mengenai pendanaan pada e-commerce. Akan dibuat peraturan mengenai penentuan pemberian dana hingga pemantauan daftar negatif identifikasi dan pemerintah. Itulah pembahasan dari 5 bisnis online. Itulah pembahasan atau sharing dari saya tentang bisnis online yang ada 5 ya. Yang pertama tadi saya bahas adalah dropship, reseller, online shop, marketplace, dan yang terakhir adalah e-commerce. Semoga apa yang saya bisa sampaikan bisa bermanfaat kepada kalian semua dan berguna bagi kalian. Harap dipahami. Apabila dalam penjelasan saya tadi banyak memiliki kekurangan, itu dari diri saya sendiri. Sedangkan jika ada kebenaran dari kata-kata saya, itu dari Tuhan saya. Yang jelas dari pembahasan tersebut pekerjaan yang dapat dipilih dan menguntungkan bagi kita semua adalah dropship. Demikianlah